Hai teman-teman Serat Pena, kenalkan, saya Rara yang hari ini akan membacakan review buku Cecilia and the Angel karya Joe Steingarder. Enjoy! Nyenyak tidurmu. Cecilia mengangkat badannya dan melihat ke sekeliling. Kemudian, ia terpaku. Satu sosok duduk di pinggiran jendela. Pinggiran itu hanya cukup buat anak kecil, tapi itu bukan Lars. Jadi, siapakah ia gerangan? Jangan takut, kata orang tadi kenal itu dalam suara yang tinggi dan bening. Ia mengenakan jubah putih panjang dan bertelanjang kaki. Cecilia hanya bisa melihat samar-samar wajahnya yang dilatar belakangi cahaya terang lampu-lampu Natal di pohon di luar sana. Pernahkah kau berharap bertemu dengan malaikat? Kalau kau bisa bertemu dengannya, apa yang ingin kau tanyakan? Apakah malaikat itu akan seperti yang kau bayangkan selama ini? Malam Natal tahun ini sungguh menyedihkan bagi Cecilia. Dia sakit keras dan mungkin tak akan pernah sembuh. Cecilia marah dan menganggap Tuhan tidak adil. Apakah karena sakitnya ini, maka Ariel, sosok yang mengaku malaikat itu, memutuskan untuk mengunjungi dan menemaninya malam demi malam? Apa kau tahu, dulu ini adalah kamar kakekmu? Tentu saja. Tapi, bagaimana kau tahu? Kami sudah ada di sini sejak dimulainya waktu Cecilia. Sewaktu kakekmu masih kecil, ia pernah harus berbaring di tempat tidur sepanjang Natal gara-gara sakit parah. Dan itu jauh sebelum obat yang ampuh ditemukan. Pada awalnya, Cecilia tidak tahu mengapa Ariel mengunjunginya. Ia memutuskan tidak mencari tahunya sekarang. Bukan karena ia tidak merasa penasaran, namun karena banyak hal-hal baru yang ia temukan dalam setiap obrolannya dengan Ariel. Dan siapa yang menyangka malaikat bisa secerewet itu. Tak hanya Cecilia yang ingin tahu segala hal tentang malaikat, demikian juga Ariel ingin mengetahui segala hal tentang manusia. Terdorong oleh rasa ingin tahu masing-masing, mereka pun membuat kesepakatan. Kau harus menjelaskan kepadaku bagaimana kau bisa menembus pintu yang tertutup. Aku tidak bisa memahaminya. Ariel tampak ragu-ragu. Aku bersedia dengan satu syarat. Cecilia terkejut. Tak kusangka, malaikat mengajukan syarat agar mereka mau melakukan perbuatan baik. Tapi yang kau minta bukan perbuatan baik. Kau memintaku membocorkan rahasia surga. Kalau begitu, apa syaratmu? Kau harus memberitahukan kepadaku rahasia-rahasia bumi. Lalu, kesepakatan pun terjadi. Hampir setiap malam, Ariel datang ke kamar Cecilia. Mereka akan membicarakan banyak hal, baik hal-hal surgawi maupun duniawi. Terkadang, percakapan itu begitu lucu dan akan membuatmu tertawa tergelak. Pernahkah kau ke bulan? Tanya Cecilia. Serta-merta Ariel menjawab, itu tempatku menari balet. Di bulan? Kadang-kadang, aku bermain lompat-lompatan dari asteroid ke asteroid. Benar-benar menyenangkan. Cecilia menggelengkan kepalanya. Aku sih senang-senang saja mendengar ceritamu, katanya. Aku sendiri juga senang kalau bisa melakukannya. Hanya saja, tak kusangka, malaikat begitu gemar bermain-main. Percakapan itu juga sangat biasa tentang keseharian. Bisakah kau beritahu kenapa malaikat tak punya rambut di kepala mereka? Kulit dan rambut punya kaitan dengan bulu binatang dan tak ada kaitannya dengan malaikat. Kenapa tak sekalian saja kau tanyakan, apakah kami menggosok gigi atau apakah kami memotong kuku setiap Sabtu? Jadi, kalian gak pernah melakukan hal-hal seperti itu ya? Ariel menggeleng. Bukan hal-hal seperti itu yang membuat aku dan kamu sama.
kehidupan itu begitu serius sehingga membuatmu ikut merenungkannya? Sudah kubilang, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa agar ada yang berlari-larian di antara pepohonan dan bermain petak umpet di Taman Firdaus. Tak ada gunanya menciptakan taman yang luas jika tak ada anak-anak yang bermain di dalamnya. Jika Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini hanya untuk menunjukkan kekuasaannya, pastilah dia sangat egois, sungguh menyeramkan. Ada sekitar 100 miliar galaksi di alam semesta ini, dan setiap galaksi itu memiliki 100 miliar matahari. Meskipun jumlah malaikat banyak sekali, kami tak punya alasan untuk mengeluh bahwa kami hanya diberi tempat bermain yang amat sempit. Kami juga tak bisa mengeluh hanya diberi terlalu sedikit waktu. Kalau kau, mana yang kau pilih? Hidup beberapa tahun sebagai manusia atau hidup selamanya sebagai malaikat? Baik aku maupun kamu tak bisa memilih, jadi tak ada gunanya membicarakannya. Lagi pula, pasti lebih baik mendapat satu kesempatan menyaksikan alam semesta ini ketimbang tak mengalami apapun. Segala sesuatu yang belum diciptakan tak punya hak untuk menuntut diciptakan. Dan terkadang juga, percakapan itu penuh kegetiran dan kemarahan. Aku percaya, kami hanya ada di bumi ini sekali saja, dan kami tak akan kembali kemari lagi. Aku tahu kau sakit berat, Cecilia. Cecilia menukasnya. Kau tak boleh menanyakan keadaanku. Tak seorang pun boleh bicara soal itu, bahkan malaikat-malaikat surga sekalipun. Aku hanya mau bilang, aku ada di sini untuk menghiburmu. Cecilia mendengus. Menghibur? Nanti, setelah aku tua dan akhirnya mati, aku percaya aku akan menjadi anak-anak lagi. Lantas, aku akan hidup terus di surga. Menurutmu begitu? Tanya Ariel. Menurutmu begitu? Menurutmu begitu? Kau kan pasti tahu apa yang akan terjadi. Cecilia and the Angel merupakan buku karya penulis bestseller dunia Sophie yaitu Jostein Gaarder. Melalui sosok Cecilia yang penuh kemarahan dan memandang Tuhan tak adil, serta sosok malaikat Ariel yang tak terduga, kita diajak melihat berbagai hal dari sudut pandang manusia, malaikat, bahkan Tuhan. Tentang anak-anak dan penciptaan, tentang menjadi dewasa dan kejatuhan, tentang Adam dan Hawa, tentang alam semesta, tentang kehidupan itu sendiri, tentang kematian, tentang Tuhan. Dan mungkin saja salah satu pertanyaanmu selama ini dijawab di buku ini. Sampai saat ini, Cecilia and the Angel pernah diterbitkan dengan judul Cecilia dan Malaikat Ariel pada tahun 2008 dan Dunia Cecilia pada tahun 2015 oleh penerbit Mizan. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa dan terjual lebih dari 2,5 juta kopi. Kisah indah dialog surga dan bumi ini pun memenangkan Norwegian Bookseller Prize dan diadaptasi ke dalam film yang juga memenangkan Amanda Awards, yaitu anugerah tertinggi perfilman Norwegia pada tahun 2009. Nah, buku yang satu ini pastinya berharga untuk dibacakan teman-teman Serat Pena. Selamat membaca!